Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, karunia serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Yukoi dalam rangka pertemuan rutin kita dalam rangka wattawasaw bil haq wattawasaw bis sabr, dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat kelak dapat menjadi amalan ibadah kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita niatkan pertemuan kita ini dalam rangka tajdidul iman, dalam rangka kita memperbaharui iman kita, dalam rangka kita meningkatkan iman kita, dan dalam rangka kita mengecas agar dengan iman ini dapat memacu amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita diingatkan dalam setiap sholat Jumat, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang juga mati dalam kondisi sesuai dengan amalan-amalan dia. Apakah amalan yang dilakukan adalah amalan keimanan, ataukah amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan keburukan. Artinya ada pilihan. Ketika kita lahir mungkin kita tidak ada pilihan. Kita lahir melalui orang tua kita, melalui ibu kita, dan kita tidak bisa memilih kita lahir dari mana. Tapi ketika kita mati, Allah berikan pilihan. Apakah kita mau mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, ataupun kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu tergantung dari amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi kita niatkan pertemuan ini adalah sebagai rangka kita meningkatkan iman kita dengan senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi iman yang senantiasa dikuatkan di dalam hati dan direalisasikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terlalu panjang kita menyambung penyampaian hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Karena memang kondisinya hari-hari belakangan ini kan semua mungkin kita sibuk dengan rewang hari ini aja ada 3 gitu, barengan gitu kan. Kan ketika diberikan rezeki pun mungkin kita juga diuji gitu kan. Ketika dapat duit banyak, tiba-tiba jalan-jalan kan ke Linggau, pas malam rempul loh, Selasa jalan-jalan jalan-jalan ataupun mungkin lagi dapat kesusahan gitu kan. Itu akan melemahkan niat kita, melemahkan iman kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya itu semua perlu motivasi yang kuat, perlu niat yang kuat untuk
untuk bisa melaksanakan amalan-amalan rutin yang memang sudah kita sepakati, yang sudah kita niatkan untuk kita jalankan. Dan tentunya majelis ilmu, majelis seperti ini adalah sarana yang paling efektif untuk mengecas iman kita, sarana yang paling efektif untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bisa mencari ini tentang hadis arba'in yang keempat, gitu kan. Ini tentang proses penciptaan manusia dan takdir dalam lauhul mahfuz. Kemarin di hadis yang ketiga itu tentang fondasi bangunan atas 5 perkara. 5 perkara itu ya, tentang Islam itu, rukun Islam gitu kan. Dan itu tiang-tiang Islam itu dibangun atas 5 perkara itu tadi, dan itu terangkum dalam rukun Islam. Dan tentunya ketika kita ingin menjaga keislaman kita harus menjaga 5 tiang-tiang penopangnya itu, yaitu 5 rukun Islam itu sendiri. Jadi hadis yang keempat ini Rasulullah menyampaikan, menggambarkan tentang proses penciptaan manusia dan takdir dalam lauhul mahfuz. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalaqahu fi batni ummah arba'ina yawma nutfah thumma yakunu 'alaqah misla zalika thumma yakunu mudghah misla zalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa maru bi arba'i kalimat. Oke, langsung saja dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti massa itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat: menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Tentunya hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang kaitannya mulai dari awal penciptaan manusia, dari awal hingga akhir, serta takdir sejak awal hingga akhir, gitu kan. Dan
tentang penciptaan manusia mungkin beberapa waktu yang lalu pernah kita sampaikan, beberapa bulan yang lalu ketika kita membahas surat Al-Alaq kalau nggak salah gitu kan, mulai proses penciptaan manusia gitu kan, asal muasal manusia. Dan tentunya di sini ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini pada waktu itu. Karena pada waktu itu belum ada ilmu yang canggih, belum ada alat yang canggih untuk mendeteksi secara ilmiah tentang proses penciptaan manusia. Dan saat ini tentunya para ilmuwan membenarkan gitu kan, karena memang proses penciptaan manusia itu setelah diteliti itu persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah SAW itu berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi kewajiban bagi kita semua, bagi seorang muslim untuk mempercayai apa yang disampaikan, apa yang diriwayat yang disampaikan melalui perkataan Rasulullah SAW. Nah, dari hadis tadi itu ada 3 tema utama yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama itu adalah proses penciptaan manusia. Yang kedua itu adalah ketetapan takdir bagi manusia. Dan yang ketiga itu adalah menjaga konsistensi amal hingga akhir hayat. Gitu ya. Nah, jadi tentunya tentang proses penciptaan manusia mungkin sudah sedikit banyaknya kita sudah mengetahui, seperti yang lebih kurang mungkin kita sampaikan. Pak karena belum gabung waktu itu mungkin kayaknya ya. Nah, jadi Rasulullah itu berbicara atas dasar wahyu, yang mana proses pertumbuhan janin itu mempunyai, artinya ketika Rasulullah berbicara proses janin tadi itu ada 2 makna. Yang pertama Rasulullah itu berbicara atas dasar wahyu gitu kan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada waktu itu belum ada teknologi, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi, apalagi orang awam itu mungkin itulah ujian keimanan dia gitu kan. Masuk sok tahu gitu kan. Tahu dari mana? Nabi gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia langsung mengakui dan percaya gitu kan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang Isra Mi'raj gitu kan, tentang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, dan tentunya itulah ujian keimanan bagi orang-orang yang mempercayai sesuatu berita itu hanya berdasarkan akal. Tentunya dia tidak akan mempercayai cerita perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh itu bisa berhari-hari gitu kan. Itu kok cuma semalam gitu kan. Nah, tentunya kalau berdasarkan logika pada waktu itu tidak semua orang bisa percaya gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang memang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah, tentunya mereka akan mengakui dan menerima. Dan tentunya walaupun pergantian zaman, walaupun pergantian keadaan kita saat ini, ujian-ujian keimanan pun akan tetap terus berlangsung gitu kan. Dengan banyaknya berita-berita yang berseliweran gitu kan. Dengan banyaknya informasi-informasi, tentunya ketika kita membacanya ataupun menerimanya itu hanya berdasarkan akal, mungkin akan sulit kita untuk mempercayai satu persatu. Apalagi dikatakan akhir zaman itu penuh dengan fitnah gitu kan. Jadi berita-berita yang benar itu akan bercampur dengan banyaknya fitnah-fitnah. Dan tentunya untuk memilah-milah berita-berita yang kita terima,
itu harus kita menggunakan hati kita, keyakinan kita, dan tentunya melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian keimanan itu bagi orang-orang yang beriman melalui perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu ketika Rasulullah mengatakan bahwa dalam hadisnya tadi, manusia itu dikumpulkan penciptanya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian dalam segumpal darah, kemudian dalam bentuk daging. Setelah 40 hari malaikat diutus meniupkan ruh ke dalamnya. Dan tentunya itu membutuhkan keyakinan, keimanan yang penuh, mempercayai perkataan Rasulullah SAW. Dan Allah kuatkan di dalam surat Al-Hajj ayat kelima, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi perkataan Rasulullah dalam hadis Arba'in yang keempat ini Allah kuatkan dalam surat Al-Hajj ayat kelima, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentunya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran perkataan Rasulullah itu Allah kuatkan dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-Hajj ayat kelima. Nah, jadi ketika ada orang yang tidak mempercayai perkataan Rasulullah, tentunya Allah kuatkan dalam surat Al-Hajj. Kalau masih tidak percaya, ya berarti dipertanyakan keimanan dia, ya kan? Karena ketika ini sudah berbicara tentang Al-Quran, mutlak kepercayaan kita mempercayai kebenarannya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna dari masa pertumbuhan janin itu bisa kita maknai adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seorang ibu. Betapa kasih sayang Allah kepada ibu itu karena pengorbanan dia dalam proses melahirkannya. Dalam hadis itu digambarkan keletihan yang sangat amat letih gitu kan. Bahkan letihnya itu di atas letih. Sudah letih masih di atas letih lagi. Nah, jadi digambarkan prosesnya ibu yang mengandung anaknya itu memang pengorbanan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan tentunya bagi kita semua yang masih memiliki seorang ibu, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati dan mentaati ibu kita dan kedua orang tua kita. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang menyakiti ibu kita sehingga menyinggung hatinya dan ketersinggungan hatinya kedua orang tua kita, terutama ibu kita, itu pun akan berpengaruh terhadap marahnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, makna hadis yang bisa kita ambil pelajarannya itu adalah tentang iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir itu merupakan hal yang sangat mendasar. Jadi ketika kita sudah mengaku beriman, maka ini pun masuk dalam rukun iman, percaya terhadap takdir, qada dan qadar. Dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang salah bahasanya ya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Hakikatnya apapun ciptaan Allah yang mungkin menurut pandangan kita itu tidak berguna gitu kan. Ya mungkin menurut pandangan kita itu kok tidak sempurna, tetapi pada hakikatnya ada hikmah di balik itu semua. Dan kita tidak boleh
menilai sesuatu ciptaan Allah itu dengan hinaan ataupun dengan apa namanya itu, apa istilahnya itu, Penilaian apa gimana itu? ya penilaian negatif mungkin Iya, ya. penilaian. Nah, penilaian negatif atau bahkan justru mencelanya gitu kan. Kemudian Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 38, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan dengan demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu, dan ketetapan Allah sesuatu ketetapan yang pasti. Nah, jadi apapun kondisi manusia gitu kan, baik dan buruk, takdir yang berlaku. Takdir juga pernah kita bahas kayak beberapa waktu yang lalu gitu kan, bahwa tidak ada apa namanya itu ya, bisa jadi sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, tetapi bagi Allah itu justru sesuatu yang baik bagi kita gitu kan. Nah, jadi tidak ada istilahnya takdir buruk, semuanya itu hakikatnya adalah kebaikan untuk kita semua, tergantung bagaimana kita menilai setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita. Nah, jadi apapun kondisi kita, ketika kita mengalami suatu kondisional yang mungkin sesuatu yang di luar dari dugaan, perkiraan kita, harapan kita, ya kita harus kembalikan bahwa hakikatnya itu adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak beriman seorang hamba sebelum dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, sampai dia meyakini bahwa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya itu tidak akan menimpanya. Nah, jadi kita meyakini kalaupun toh memang apa namanya itu ya, sesuatu yang bakal menimpa kita, ya itu pasti akan menimpa kita. Dan kita juga meyakini kalaupun itu tidak akan menimpa kita, ya itu tidak akan menimpa kita. Jangan sampai kita berpikiran, wah kalau seandainya aku kesini mungkin tidak kena. Nah, itu sesuatu yang tidak dibolehkan gitu kan. Misalkan kita orang yang mengalami apa istilahnya itu ya, kecelakaan misalkan gitu kan, wah cobalah kalau aku lewat sebelah sana ya kan, mungkin tidak membur kayak gini. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh gitu kan, karena memang itu sesuatu ketetapan yang sudah takdir, yang sudah terjadi. Jadi bagi orang yang beriman, ketika kita mengalami hal apapun, ya kita harus nyatakan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk apa namanya ya, luapan kata-kata yang keluar itu hendaklah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah mengajarkan kepada kita, qadarullah masya afa'al gitu kan. Qadarullah masya afa'al. Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat. Nah, jadi ketika kita tertimpa apapun, ya kita luapkan dengan qadarullah. Ini sudah ketetapan Allah, gitu kan? Masya afal, masya afa'al, gitu kan? Dan ini merupakan kehendak Allah. Nah, jadi daripada kita mengungkit-ungkit andai-andai, gitu kan? Lebih tepat kita sampaikan dengan qadarullah. Ini sudah merupakan ketetapan Allah. Karena memang bisikan-bisikan itu akan selalu muncul gitu kan? Dan itu bagian dari bisikan syaitan gitu kan. Wah seandainya aku orang melok dek, ya mungkin orang tipu misalkan gitu ya. Sudah takdirnya seperti itu gitu kan, jatuh. Wah kalau seandainya aku melok dek itu rezeki saya, berarti memang belum jatahnya gitu. Jadi jangan sampai andai-andai itu menjadikan beban, dan itu tidak tidak baik bagi orang-orang yang beriman. Dia seolah-olah tidak menerima dengan takdir yang telah
Allah tetapkan kepada kita semua. Kemudian ada 4 prinsip dalam kita menyikapi takdir. Menurut ulama itu 4 prinsip atau tingkatan dalam menyikapi takdir. Yang pertama itu adalah dengan ilmu. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi satupun dari Allah. Bahkan satu helai daun gitu kan, jatuh itu pun Allah mengetahui gitu kan. Dan apapun yang terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, itu pun dalam ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi apapun kejadian di dunia ini yang menimpa diri kita maupun orang lain, itu harus kita sikapi dengan ilmu yang menyatakan bahwa hakikatnya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatan dalam menyikapi takdir itu adalah al-kitabah. Artinya mencatat, bahwa Allah mencatat setiap kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan semuanya itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya itu tercatat di dalam catatan takdir kita. Sebagaimana dulu dalam kisah pernah kita sampaikan bahwa makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pena. Yang mana pena itu diperintahkan untuk menulis. Menulis apa? Menulis seluruh takdir yang bakal terjadi, mulai dari awal penciptaan sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dan semuanya itu sudah tercatat di dalam catatan takdir Lauhul Mahfuz itu kan. Jadi kita menyikapi takdir itu semuanya adalah sudah tercatat di catatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita menyikapi takdir itu adalah sebagai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi sebagai ilmu, merupakan ilmunya Allah. Yang kedua itu merupakan al-kitabah, catatan, mencatat atau catatan. Yang ketiga adalah al-iradah, kehendak. Allah berkehendak segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang terjadi, hakikatnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut kita baik ataupun menurut kita buruk, itu pun semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita menyikapi takdir ini adalah sebagai bentuk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baik dan buruk takdir yang menimpa kita itu harus kita yakini itu pun merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sudah meyakini itu, ya insya Allah mudah bagi kita untuk menerima setiap takdir yang menimpa diri kita. Dan baik itu berupa kesenangan, rezeki ataupun mungkin sebaliknya. Semuanya harus kita nisbatkan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya tuh? Dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, jadi Allah yang menciptakan kita, tetapi perbuatan yang kita lakukan itu adalah dinisbatkan atas perilaku yang manusia itu lakukan. Artinya manusia diberikan akal dan pikiran itu sebagai bentuk pilihan untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan gitu kan. Jadi Allah menyampaikan, Allah yang menciptakan kamu
dan apa yang kamu perbuat. Artinya perbuatan itu kan pilihan, mau perbuatan baik atau perbuatan buruk itu adalah merupakan pilihan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan mungkin orang-orang yang menyampaikan kalau semua takdir itu sudah dicatat, kalau semua takdir itu telah ditentukan, berarti ya kita tidak usah ngapo-ngapo gitu. Ada kan ungkapan kayak gitu gitu kan. Ya sudah, kita santai-santai wae, tidak usah ibadah, pasrah. Nah, itu ucapan yang tidak benar gitu kan. Nah, karena memang di sini Allah menjawabnya, memang benar Allah yang menciptakan kita dan takdir semua telah ditulis, tetapi ada takdir itu juga ketika dibahas ada takdir yang qat'i, yang pasti, tapi ada takdir yang memang bisa berubah karena doa ataupun perbuatan yang kita lakukan. Dan ini jawabannya, dan apa yang kamu perbuat, memang Allah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu pun akan berpengaruh, berpotensi terhadap ketetapan takdir yang akan berlaku kepada orang tersebut. Jadi jangan mentang-mentang takdir itu sudah dicatat semua, jadi dia pasrah gitu kan. Oh, kalau gitu tidak perlu ibadah lagi, takdir sudah dicatat gitu kan. Nah, artinya harus ada semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik agar takdir yang baik itu pun menyertai orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun amal itu bagian dari takdir, tapi nisbatnya itu dinisbatkan dari perbuatannya. Walau ketika kita hadir kumpul di dalam majelis malam ini pun merupakan takdir yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz gitu kan. Tetapi setiap amal yang kita lakukan, seperti kita hadir pada malam hari ini pun amal yang dinisbatkan dari perbuatannya. Nah, gitu kan. Ketika orang itu meniatkan untuk hadir, ya berarti Allah catat sebagai takdirnya mendapatkan amal kebaikan. Tetapi bagi orang yang dia niatkan untuk tidak hadir ataupun tidak melakukan amalan-amalan, ya dia akan mendapatkan catatan sebagai apa istilahnya? Keburukan gitu kan. Orang yang tidak melakukan amalan-amalan gitu kan. Maka ada wilayah di mana kita diberikan hak untuk memilih dan kemampuan untuk memilih gitu kan. Jadi ada takdir yang memang kita diberikan oleh Allah untuk memilih dan kemampuan untuk memilih. Itulah Allah memberikan kepada kita akal dan pikiran gitu kan. Makanya itulah sempurnanya manusia gitu kan. Dengan diberikan akal dan pikiran, ini menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna gitu kan. Beda dengan malaikat, beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya gitu kan. Makhluk-makhluk yang lain mungkin diberikan pikiran juga, tetapi manusia selain pikiran juga diberikan nafsu gitu kan. Akal, pikiran, dan nafsu. Nah, itulah yang menjadikan kesempurnaan bagi manusia itu sendiri. Apabila dia bisa mengendalikan pikirannya dan menguatkan akalnya untuk memahami ilmu-ilmunya Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang sempurna gitu kan. Di dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, tetapi dia bisa meningkatkan dirinya untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menilai kesempurnaan seorang manusia itu sendiri. Seperti dalam surat Al-Imran 145, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi artinya
diberikan apa namanya pilihan-pilihan gitu ya. Walaupun takdir itu tadi sudah ditulis dan dicatat, tetapi ada wilayah yang memang kita diberikan hak untuk memilih gitu ya. Apakah kita ingin melakukan apa namanya amalan-amalan dunia yang memang balasannya itu di dunia, dan apakah kita ingin melakukan amalan-amalan akhirat yang mana pahalanya itu pun akan kita dapatkan ketika di akhirat. Dan tentunya kita ingin menghendaki kedua-duanya. Kita melakukan amalan dunia, juga kita melakukan amalan akhirat, dan itulah perlunya keseimbangan dunia akhirat, kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi ada satu kaidah, beriman kepada takdir jangan sampai menghalangi seseorang untuk beramal sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang takdir sudah dicatat, sudah ditentukan, lalu kita tidak beramal lagi. Kita tidak lagi menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu pernyataan yang salah. Kemudian takdir, hakikatnya kalau kita berbicara tentang takdir, takdir itu akan terasa berat kalau dipertanyakan, gitu kan. Dan akan terasa ringan atau terasa indah kalau kita ambil hikmah dan pelajarannya, gitu kan. Nah, jadi ketika kita mempertanyakan takdir, itu tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat berat kita untuk menjalaninya. Tetapi ketika kita mengambil hikmah dan pelajarannya, tentunya itu akan menjadi yang indah dan melegakan kita, gitu kan, melegakan kita. Dan tentunya ini membutuhkan apa namanya ya, ilmu, membutuhkan apa namanya istilah, ketenangan hati kita. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, ini akan mudah dia untuk menerima setiap takdir yang menimpa diri kita dalam kondisi apapun, baik itu takdir bahagia maupun takdir yang kurang bahagia. Akan terasa ringan. Akan terasa ringan karena kehendak Allah. kalau kita ambil hikmah dan pelajarannya. Akan terasa berat kalau Pertanyakan. terlalu banyak dipertanyakan. Terasa ringan bilang. Iya. Merasa tenang apabila menyikapi apa? Memahami bagian akhir dari hadis ini, itu ada dua pemahaman yang mungkin bisa kita ambil, bahwa bagian akhir itu berbicara tentang apa tadi ya? Ada seseorang yang melakukan amalan surga, gitu ya, ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal selangkah, sehasta tadi ya. Iya, selangkah. Tapi catatan takdir mendahuluinya, dia beramal dengan amalan ahli neraka, gitu kan. Sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga dia masuk dalam surga. Ya, di sini pentingnya menjaga konsistensi amal hingga akhir hayat. Dan untuk memahami bagian yang terakhir ini tentunya ada dua pendapat atau dua pemahaman. Yang pertama itu hanya kasus secara keumuman yang terjadi. Jadi di sini Rasulullah ingin menjelaskan kasus yang terjadi di mana ada orang yang ahli ibadah itu ujungnya ahli neraka. Dan kebalikannya. Ada juga orang yang melakukan amalan neraka tetapi di akhir hayatnya dia melakukan
Surga. amalan ahli surga. Bagaimana kita pernah mendengar kisah-kisah seorang preman yang membunuh 99 gitu kan. Di akhirnya justru dia masuk melakukan amalan surga dan dia dicatat sebagai ahli surga. Begitupun ada seorang seorang alim, abid gitu. Abid ahli ibadah, pernah kita mendengar itu kan, yang melakukan ibadah sampai bertahun-tahun gitu kan, Terakhir zina. dititipi seorang perempuan, justru di situ dia digoda gitu kan, akhirnya perempuan itu dizinai, bahkan dibunuh gitu kan, dibunuh. Ada kan kisah itu kan. Nah, itu dua gambaran yang menggambarkan kepada kita, dan ini sesuai dengan hadis bagian akhir dari hadis yang keempat ini. Jadi orang yang melakukan amalan ahli surga, yang dia itu dengan jarak dari surga itu tinggal sehasta lagi istilahnya tuh, tinggal melangkah, tapi catatan takdir sudah mencatat bahwa dia sebagai ahli neraka. Ternyata memang dia melakukan kemaksiatan. Begitupun ada orang yang ahli neraka, catatan amal ibadahnya menurut pandangan kita, tetapi di akhir hayatnya justru dia melakukan amal surga. Jadi di sini secara umum juga Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh langsung menilai seseorang itu, gitu kan. Dan ini juga untuk menjaga hati kita untuk tidak sombong, gitu kan. Bagi orang-orang yang seolah-olah dia rajin ibadah, itu pun juga harus menjadi catatan bagi dirinya, jangan sampai dia itu sombong gitu kan, karena amal ibadahnya. Karena kita tidak tahu catatan akhir hayat kita tadi seperti apa gitu kan. Dan perlunya kehati-hatian dan kewaspadaan, dan memohon kepada Allah supaya ibadah yang kita lakukan itu tidak melahirkan kesombongan gitu kan. Karena salah satu penyakit bagi orang yang ahli ibadah itu adalah sombong. Ketika dia rajin ibadah gitu kan, wah itu mandang uang tuh kayak gitu kan. Nah, itu juga hati-hati. Itu juga hati-hati gitu kan. Itu pun sebaliknya, bagi orang-orang yang memang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya tentunya itu juga menjadi motivasi. Jangan berputus asa dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada teman-teman gitu kan yang melakukan maksiat, ya harus kita ingatkan untuk dia kembali kepada Allah. Kalau dia merasa putus asa, ya kita ingatkan, jangan sampai putus asa, karena rahmat Allah, ampunan Allah itu akan terbuka lebar sampai akhir hayat sebelum nyawa itu di kerongkongan, batasnya di kerongkongan. Bahkan dalam kisahnya Fir'aun itu pun itu juga taubat dia gitu kan, di akhir hayatnya. Cuman taubatnya itu sudah di kerongkongan, gitu kan. Nyawanya sudah di kerongkongan. Ketika sudah di kerongkongan, dia bertobat, minta ampun kepada Allah, tapi sudah tidak diterima lagi taubatnya, karena taubatnya sudah, nyawanya sudah di kerongkongan. Kalau masih sakit, masih jauh dari ini, masih bisa diterima gitu, mungkin ya kita berhusnuzon masih diterima gitu kan. Mungkin ya. Emang kalau sudah kan dalam riwayat itu dari kaki dia kan nyabutnya kan, kaki itu kan dingin, dari kaki naik sampai kerongkongan, batasnya kan sampai kerongkongan. Ketika sudah melewati kerongkongan, itu batas akhir, pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa Allah itu maha pengasihnya kepada kita semua gitu kan. Dalam kondisi penuh maksiat, penuh kesalahan pun pintu taubatnya masih Allah buka gitu kan. Bahkan sampai mendekati titik akhir ajal manusia. Dan itu menandakan bahwa Allah menginginkan kita semua manusia, orang-orang yang beriman itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menginginkan manusia itu untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu sesuai
berdasarkan perbuatan amal ibadah yang dilakukan oleh manusia masing-masing. Jadi bukan karena takdir tadi gitu kan, pasrah tadi, tetapi ada wilayah pilihan dari masing-masing perbuatan manusia itu sendiri. Nah, itu secara kasus yang secara umum yang terjadi, yang pertama kita memahaminya. Kemudian yang kedua, kasus ini terjadi bukan karena apa namanya ya, bukan karena kesalahan pribadi, tetapi bisa juga karena niat awal dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, jadi ada orang yang beramal tidak ikhlas, yang itu menyebabkan di pandangan manusia itu seolah-olah dia rajin ibadah, tetapi karena niatnya itu bukan karena Allah, itulah yang menjadikan dia di akhir hayatnya dia akan mati dalam kondisi bermaksiat, gitu ya. Seperti dalam kisah sahabat itu ada apa namanya, seorang sahabat, siapa namanya itu lupa saya, ketika dia ikut berjihad, ketika dia ikut berperang, tetapi kata Rasulullah dia itu ahlul neraka, dia itu masuk neraka. Padahal dia ikut berjihad, ikut berperang gitu kan. Sahabat kaget itu kan. Padahal dia yang paling berani gitu kan. Dia yang paling semangat berjihad, tapi kok kata Rasulullah dia itu ahli neraka gitu kan. Makanya ada sahabat yang penasaran, dia ikutin. Ketika dia berperang tuh dia ikutin yang diprediksi Rasulullah itu. Yang ikutin belakangnya lah, nengok gitu kan. Nah, ternyata ketika dia berperang penuh dengan luka. Nah, pada saat titik terakhir penuh dengan luka itu dia tidak tahan gitu kan. Dia tidak tahan menahan pedihnya luka-luka yang dia derita. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah. Nah, jadi dia niatnya berjihad itu bukan karena Allah, tetapi bisa jadi karena ingin dinilai oleh manusia. Dinilai sebagai orang yang hebat, dinilai orang yang pemberani gitu kan, dinilai sebagai orang yang apa istilahnya, berjasa besar. Dan tentunya nilai-nilai seperti ini banyak yang orang lakukan gitu kan. Ketika dia orang ingin apa istilahnya, melakukan kebaikan, di situ akan muncul orang yang sok-sok paling berani. Nah, niatnya kita nggak tahu gitu kan. Ada yang sok-sok paling berjasa, ada yang sok-sok paling apa istilahnya tuh, mengatasi masalah, paling hebat lah gitu kan. Tapi ketika niatnya itu bukan karena Allah, nah disitulah yang akan menyebabkan dia ditakdirkan di akhirnya melakukan amalan ahlul neraka. Nah, jadi yang pertama itu karena kasus secara umum ingin Rasulullah menyampaikan. Yang kedua ini bagian akhir dari hadis itu karena dari tidak lurusnya niat orang itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya sebelum itu terjadi, gitu kan. Jadi kalau takdir itu belum terjadi, tidak ada orang yang bisa mengetahui, dan orang bisa mengetahui ketika itu sudah terjadi, gitu. Maka seseorang tidak boleh menunggu nasib tanpa ikhtiar, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhir. Dalam kondisi menunggu takdir, ya tetap kita harus berikhtiar dengan amalan yang terbaik, baik itu urusan dunia kita, lebih-lebih terhadap urusan akhirat kita. Urusan akhirat pun tanpa ada ikhtiar maksimal, ya kita tidak akan bisa melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat pun, ketika tidak dipaksakan, ya tidak akan bisa kita melakukan amalan sholat. Lebih-lebih ketika kita berkomitmen untuk hadir dalam pertemuan setiap malam Rabu ini, gitu kan. Ketika tidak ada semangat, motivasi yang kuat, ya tentunya ujiannya banyak, gitu kan.
ujiannya banyak gitu. Ada satu ungkapan, siapa yang mudanya seperti itu, kelak masa tuanya seperti itu gitu kan. Siapa yang masa tuanya seperti itu, meninggalnya juga seperti itu. Siapa yang meninggalnya seperti itu juga akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya, mungkin ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang terus menerus, dia akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia lakukan dahulu. Makanya ada orang yang meninggal dalam kondisi sholat, mungkin dari mudanya memang dia rajin beribadah sholat gitu kan, dan dia melakukan itu terus menerus. Ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi ngaji barangkali kan, dan itu komitmen ibadah yang dia lakukan terus menerus. Begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lain. Mungkin ketika kita hobi melakukan apa istilahnya, hal-hal yang kurang bermanfaat dan itu dilakukan terus menerus, bisa jadi Allah akan mematikan kita dalam kondisi seperti itu. Mungkin saat ini orang yang hobinya mungkin apa, adu ayam misalkan gitu kan, ada hobi judi atau hobi nyanyi gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan itu akan apa ya, menjadikan dia dimatikan ataupun dibangkitkan dalam kondisi sesuatu yang dia biasakan. Makanya ketika ada orang-orang tua gitu kan, masih hobi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan, tentunya itu menjadi sebuah kesedihan gitu kan, tersendiri gitu. Seperti kalau saya melihat itu kan, sudah, ya maaf mungkin umur sudah 50 lebih, tapi di atas panggung kayak anak muda, wah jogetnya, ngalahin anak muda, ya Allah, kayaknya nek lepas dan kulit. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam melakukan aktivitas apa namanya, majelis ilmu hingga ila yaumil hayat kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi apa namanya, pembela kita ketika kita ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.